Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali hadir channel Gus Baraja, Rahasia Keajaiban Doa, channel edukasi, channel motivasi, dan channel pengembangan diri. Kembali hadir teman-teman semua dari seantero negeri, luar negeri semuanya. Kembali kita akan membahas jalur jalan kaya. Masih berkutat di situ teman-teman, karena permintaan banyak ini untuk kita tetap bahas di situ dengan segala apa yang menjadi kendala-kendalanya. Dan biar lebih spesifik lagi, kita panggil Mas Roni, master kita. Silakan Mas Roni. Ya, Pak Rosidi, makasih. Ketemu lagi kita di forum diskusi pembelajaran edukasi mengenai jalan kaya. Baik, alhamdulillah pembahasan kita semakin dalam lagi ternyata ya. Nah, setelah kemarin kita belajar mengenai pemrograman untuk menjadi kaya, karena emang salah satu cara kita menjadi kaya itu kita harus punya program yang benar terhadap kekayaan itu sendiri. Betul. Namun di sisi lain nih timbul sebuah pertanyaan nih. Saya sudah bekerja dengan keras, dengan tekun gitu bisa dikatakan. Kemudian ditambah lagi ibadahnya sudah kenceng nih kayak gitu. Kemudian juga ngamalin amalan-amalan nih. Bahkan sampai ada yang sedekahnya pun menurut dia nggak sedikit kayak gitu. Nah, tapi kenapa kok hasilnya itu tidak seperti yang dia harapkan gitu. Nah, kira-kira apa yang salah kayak gitu? Apakah memang ada sebuah penghalang yang membuat rezeki itu datang? Apakah memang ada keyakinan yang salah yang dia miliki sehingga mungkin itulah yang membuat rezeki itu seolah-olah kok tidak mau mendekat nih kayak gitu. Padahal dia udah kerja keras, dia merasa juga ibadahnya sudah maksimal, ditambah amalan, ditambah sedekah. Nah, kira-kira nih apa yang salah nih? Nah, Mas Bagus kan sudah cukup berpengalaman nih menghadapi banyak klien atau peserta yang mungkin konsultasi langsung dengan Mas Bagus. Kira-kira ada pola apa ini Mas Bagus? Dan kemudian bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih Mas Roni, terima kasih Pak Rosidi atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syakirin amtanaimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Pertanyaan keren, pertanyaan yang saya yakin mewakili banyak orang, ratusan ribuan orang, dan insya Allah mudah-mudahan video ini menjawab pertanyaan teman-teman seperti yang sudah dilontarkan oleh Mas Roni dan Pak Rosidi juga. Pertama, saya akan menambahkan dari apa yang sudah Mas Roni katakan. Pengalaman dari para peserta. Tidak hanya itu Mas Roni. Saya salah satu orangnya juga yang punya keyakinan demikian gitu loh, punya pertanyaan demikian dulunya. Ya kita bertiga kayaknya pelaku. Jadi saya pikir ketika tidak tahu ilmunya, semuanya akan berpikir hal yang sama. Lagi-lagi ini sebenarnya harus diprogram sih. Cuman apa sih yang pertama yang perlu Anda ketahui? Baik, pertama yang perlu disadari, wajib bahkan saya bilang wajib diketahui bahwa tidak ada larangan untuk kita kaya. Tidak ada satu statement, tidak ada satu larangan juga kalau kita kaya kita dosa dan lain-lain, nggak ada. Itu dulu yang harus diangkat. Dan yang kedua, kesadaran yang kedua adalah sadari bahwa dunia berikut dengan isinya itu diciptakan oleh Allah untuk kamu manusia, untuk kita sebagai manusia dihidangkan. Bahkan saya sering melontarkan pertanyaan di setiap seminar, bahkan di beberapa YouTube yang saya buat. Hari ini saya lontarkan lagi kepada Anda. Ada nggak sih satu ciptaan Allah yang sia-sia? Nggak ada yang sia-sia sebenarnya. Nggak ada. Artinya semua Allah ciptakan tidaklah sia-sia dan bisa dimanfaatkan dan boleh dimanfaatkan oleh manusia dalam hal yang positif atau dalam hal yang baik. Itu dulu dibangun. Tetapi banyak yang menolak dengan alibi harta bisa
membuat kita terpecah belah. Dengan alibi, uang bukan segalanya. Tapi realitanya segalanya membutuhkan uang, apalagi zaman seperti sekarang. Dengan alibi bahwa ibadahku akan hancur ketika saya punya banyak uang. Ini kan statement yang sebenarnya kita boleh pastikan orang yang belum kaya. Ya kan? Belum punya uang, tapi sudah meramal bahwa uang akan menghancurkan Anda. Kesimpulannya seperti itu. Berarti kayak sebuah pembelaan gitu ya? Iya. Jangan terlalu mengejar dunia gitu ya? Iya, jangan terlalu mengejar dunia. Padahal memang saya setuju itu Mas Roni. Dunia itu tidak perlu dikejar. Karena tadi saya mengatakan bahwa dunia adalah budaknya kita, perintahkan saja untuk datang. Kata sombongnya seperti itu. Tapi kata yang paling baik adalah ditarik. Ditarik. Dengan kekuatan doa. Tetapi saya pikir semuanya sudah berdoa. Tapi kok seakan doanya tidak dijawab. Allah itu sebenarnya gimana sangkanya kita? Gimana sangkanya manusia? Nah, sangka yang saya maksud tuh berada di dalam benak kita, di dalam hati. Yang tadi saya sebutkan, yang menurut saya itu sebuah prinsip yang salah, belenggu keyakinan yang salah, dan memunculkan satu rasa yaitu kemunafikan, itu dia. Belenggu yang ada di dalam hati. Itulah keyakinan. Tanpa Anda sadari, Anda meyakini bahwa Anda lebih enak miskin. Tetapi di pikiran Anda minta. Di pikiran kita minta. Gitu loh. Padahal miskin itu bukan sebuah perintah. Perintahnya adalah kaya dan cukup. Betul? Betul. Ya kan? Kaya dan cukup. Iya. Tapi kenapa kita malah meyakini kemiskinan? Kekurangan. Bukannya harusnya sebaliknya, yaitu keberlimpahan. Nah, prinsip-prinsip ini yang harus dihilangkan. Biasanya yang memiliki prinsip-prinsip seperti ini menurut saya sih hanya sekedar alibi malesnya saja. Alibi malesnya saja. Gitu. Jangan terlalu terburu-buru lompat pada ilmunya wali. Wali identik dengan qanaah dan zuhud. Mereka sanggup. Anda bagaimana? Wali itu sudah titiknya cuma satu. Cinta. Cinta kepada Allah. Dan merasa cukup terus. Gitu. Sudah nggak tergila-gila dengan harta. Pertanyaannya, apakah Anda atau kita atau saya semuanya ketika berdoa minta uang ke Allah, minta rezeki berlimpah ke Allah, apakah itu termasuk atau tergolong kategori tergila-gila pada dunia? Bukan. Karena meminta itu adalah perintah dari Allah. Ud'uuni astajib lakum. Itu perintah dari Allah, Pak Rosidi Mas Roni. Tetapi kalau perintah tersebut tidak Anda lakukan, tidak Anda minta, nah ini kan menjadi bermasalah. Gitu. Pertanyaannya, kita sudah separuh waktunya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi itu? Saya dulu pernah mengatakan ini jahat nih Pak Rosidi Mas Roni. Ketika terjadi ketidakselarasan antara pikiran dan hati, maka yang muncul satu, munafik. Munafik. Saya berikan pandangan satu, yang terkoneksi kepada Allah, sinyal ilahi itu hatimu, bukan inimu. Inimu berpikir diturunkan ke sini. Inimu berpikir diturunkan ke sini. Maaf, mata melihat diturunkan ke hati. Telinga mendengar diturunkan ke hati. Yang terkoneksi kepada Allah, sinyal ilahi, terkoneksi pada alam semesta, selaku hidangan tersebut agar bisa datang kepada kita, itu hati. Nah, selama ini bertabrakan Pak Rosidi. Hatinya punya prinsip miskin, seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi di sininya minta. Ini lebih kuat sinyalnya. Terkirim pada alam semesta tetap ini, bukan ini. Ini hanya sarana. Menurut hukum pikiran 12% saja. Malah menurut saya hanya 5% saja sebenarnya. Gitu. Jadi tugasnya adalah bagaimana ini dan ini berdamai. Karena memang realitanya setiap hari pikiran kita dan hati kita ini berantem prinsip. Di pikiran kita melihat orang bisa memenuhi kebutuhannya, kita enggak. Tapi di hati kita punya keyakinan bahwa itu bukan segalanya lah, mati juga enggak dibawa itu. Ya kan? Kalau saya mau adu argumen, ya, uang bukan segala-galanya. Saya setuju itu.
Tapi saya akan lebih tertarik dengan kalimat ternyata di dunia ini segala-galanya membutuhkan uang, menggunakan uang maksudnya. Gitu. Untuk ibadah juga uang, Pak Rosidi ya? Benar ya? Betul. Sodako ibadah bukan? Ibadah. Iya. Oke. Jangan lalu diperhalus nih sama teman-teman. Allah, senyum kan juga ibadah. Iyalah. jangan terus mencari jawaban atas kemiskinan tersebut gitu loh. Jangan mencari jawaban pembenaran, mencari pembenaran, jangan. Haji itu ibadah. Dan semuanya menggunakan biaya. Tidak bisa kita pungkiri. Dan Allah sudah memberikan fasilitasnya. Nikmati, ambil, syukuri, terima. Jadi untuk ini dan ini agar tidak berantem, lawan kata dari berantem adalah berdamai. Kan begitu. Nah, bagaimana cara mendamaikan itu? Silakan. Keselarasan, artinya memang butuh keselarasan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan dengan hati yang kita rasakan, begitu kan? Cuman masalahnya adalah banyak dari kita ini yang nggak tahu bahwa terjadi kesalahan atau dalam berkeyakinan itu, nggak sadar, nggak tahu dari realita ini sampai melakukan ini, kerja keras siang malam, doa ini, doa itu, amalan ini, amalan itu. Itu kan sebuah keinginan yang kuat. Dia pengen berubah, pengen sukses, pengen lebih berkelimpahan. Tapi ternyata dia nggak tahu. Nah, itu gimana tuh begitu? Itu pertanyaan kan? Iya, pertanyaan itu. Berangkatnya sebuah pertanyaan karena faktor ketidaktahuan kan? Ketidaktahuan, betul. Karena nggak tahu. Karena nggak tahu, terus nanya, ya kan? Ya. Tanyakan, jangan ngerem di dalam tubuhmu saja, jangan ngerem di dalam hatimu saja. Ini untuk teman-teman nih. Bertanyalah pada orang yang punya kompeten, bertanyalah kepada orang yang lebih paham. Makanya ilmu itu jangan disangkakan sendiri, gitu. Saya tidak menyalahkan teman-teman yang sedang punya amalan ini, amalan itu, tidak. Karena saya juga punya amalan. Saya jujur punya amalan. Cuman amalan saya itu menjadi sarana untuk apa? Untuk kedekatan saya. Sarana saya ingin bercumbu rayu dengan Allah, ingin apa? Ingin rahmatnya Allah. Itu saja tujuannya. Tetapi perkara kaya atau miskin itu perkara hati. Perkara program hati. Perkara hati. Nah, kalau sudah punya pertanyaan seperti itu, tanyakan. Gitu loh. Bertanya di apa? Di beberapa majelis, bertanya di beberapa forum. Kalau ada kelas ikut, gitu. Kalau ada kelas ikut, jangan lagi-lagi beralibi, "Kok saya nggak punya uang?" Uang itu ngikuti. Itu loh. Anda saja mau bertanya, harus ikut seminar kan? Berarti kan butuh uang, Pak. Ya kan? Butuh uang. Betul. Nah, butuhnya Anda itu di sini atau di sini? Gitu loh. Kalau tidak tahu, punya pertanyaan, bertanya. Nah, sekarang saya jawab deh. Di sini saya jawab deh. Sadari dulu, Pak Rosidi. Untuk teman-teman semuanya. Menyadari bahwa prinsip yang ada di dalam dirimu, di dalam hatimu, adalah prinsip yang kurang tepat kalau kamu gunakan saat ini. Zamannya sudah berbeda. Sama halnya seperti ini. Saya nggak suka dengan kekayaan. Saya nggak mau, bahkan saya nggak suka dengan orang kaya. Itu juga penolakan sebenarnya. Gitu loh. Kalau nggak suka sama orangnya saja, tapi jangan kepada keberlimpahan atau rezeki dari Allah. Jangan. Sekarang saya kalau nggak punya uang, bagaimana cara saya ngonten, Pak Rosidi? Bagaimana saya ngajar ilmunya Allah kalau saya tidak punya sarana handphone, kamera, saya tidak punya sarana laptop, saya tidak punya sarana mic dan lain-lain. Nggak akan tersampaikan dengan baik. Akhirnya tidak menjadi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya semuanya saya buka dulu mindsetnya. Saya tadi kan sempat mengakui bahwa prinsip itu juga ada di dalam diri saya dulunya, Mas Roni. Ada di dalam diri saya. Tetapi seiring berjalannya waktu timbul pertanyaan yang kuat dalam hati. Ibarat kayak orang mau muntah. Nah, pertanyaan tersebut sama seperti yang dipertanyakan oleh Pak Rosidi. Pertanyaan tersebut saya mencari orang yang bisa menjawab pertanyaan saya. Memang beberapa kali pindah-pindah guru, Pak Rosidi. Maksudnya pindah-pindah di beberapa seminar. Sampai pada akhirnya terjawab ketika saya memahami dunia pikiran. Oh, data toh. Akhirnya saya flashback langsung. Saya mencari prinsip-prinsip yang orang deny. Prinsip-prinsip yang salah. Saya tidak menyalahkan orang yang memberikan prinsip itu ke saya.
Saya tidak menyalahkan orang tua saya tidak menyalahkan guru-guru saya. Karena cara berpikir dan cara hidupnya berbeda di kala itu. Nah akhirnya setelah saya belajar di beberapa seminar, dapatlah di dunia pikiran, saya dapat. Saya kumpulkan semua prinsip-prinsip saya Pak Rosidi. Ya saya dulu meyakini bahwa harta bukan segalanya. Saya dulu meyakini uang tidak dibawa mati. Tapi saya jawab sendiri Pak Rosidi. Kalau saya punya uang, saya sodakoh, nilai dari sodakoh akan saya bawa sampai mati, amal jariah. Oh gila. Saya bukan tipe orang yang bisa wiritan seperti Anda yang ahli dalam wiritan, diam begini lama, nggak bisa saya. Saya jujur nggak bisa. Tapi Allah berikan opsi, beramal soleh lah, ya kan? Falyamal amalan solihan, gitu kan? Ya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan solihan, begitu kan kata surat Al-Kahfi, begitu ya? Ada dua ayat terakhir itu kan. Beramal baiklah. Kalau ingin engkau berjumpa dengan Rabb Tuhanmu, maka cukuplah engkau beramal baik, beramal soleh maksudnya. Berarti amal soleh kan banyak di dunia ini. Bantu orang, lebih-lebih kalau bantu secara materi. Dan saya menemukan kenikmatan Pak Rosidi ketika Gus saya butuh ini, misalkan saudara saya yang saya tahu persis kehidupannya, bisa nggak Cak saya dibantu untuk ini. Ketika saya bantu ada kelegaan di sini. Ya ternyata secara emosional puas saya. Oh saya menemukan lagi, karena hidup saya belajar Pak Rosidi. Saya nggak akan pernah berhenti untuk belajar. Dari situ saya belajar, ini yang dimaksud Allah. Saya nggak mau suatu saat kita menyesal Pak Rosidi. Menyesal lalu mengemis ke Allah, ya Allah hidupkan kembali saya ya Allah. Sebentar saja. Maka nih saya akan bersedekah. Sedekah itu pakai sarana materi. Betul. Ya, jangan diperhalus, sedekah juga senyum, bantu orang juga senyum, juga sedekah. Jangan diperhalus, walaupun itu benar. Jangan diperhalus. Gitu ya. Tetapi akan jauh lebih nikmat, bisa tenaga, bisa juga materi. Punya rezeki, punya uang, alokasikan pada masjid. Masjid digunakan sepanjang masa. Masih diinjek sama orang, masih dipakai, karpetnya masih diinjek, Qur'annya masih dibaca, dan masih digunakan untuk sholat. Bahkan ini Gus, ya. Nasihatnya Sayyidina Ali, ya. sesuap makan saja, laksana seperti bangun 1 masjid, 1000 masjid. Ya kan? Kalau nggak salah ya begitu ya. Ya betul. Seperti itu, sebegitunya nilai sedekah itu. Nah, bagaimana kita bisa memberikan sesuap nasi kata Pak Rosidi tadi, ya kan? Ya, nilainya sama dengan bangun 1000 masjid. Iya, kalau kita nggak punya uang untuk beli beras, gitu. Jadi mindset penolakan terhadap uang, ayolah sadari. Cara mengatasinya gimana? Ayo buat ini selaras. Sudahlah, jangan bertengkar dengan dirimu sendiri. Berdamailah di sana. Dengan cara akui ke Allah, iya ya Allah, saya memilih berdamai, hati saya lebih memilih untuk menarik rezeki yang berlimpah dari jalan yang halal. Gitu loh. Dari jalan yang halal. Saya memutuskan untuk menjadi pribadi yang mental kaya ya Allah. Agar saya bisa bantu orang tua saya, agar saya bisa juga bantu ruh saya untuk bisa lebih dekat kepadamu. Bantu ruh itu maksudnya apa? Ya kita ibadah jadi tenang. Ya kan? Kelegaan tadi. Iya. Oke, terakhir ya. Saya mau tanya sama Pak Rosidi dan Mas Roni. Tapi Mas Roni nggak punya utang sih. Pak Rosidi dan saya di kala itu saya bertanya kepada diri saya yang dulu. Ibadah, getol. Tapi posisi punya hutang. Hatimu tenang nggak ibadah? Galau, Gus. Galau ya, oke. Galau. Oke. Anggap nggak punya utang. Saya menganggap diri saya nggak punya kewajiban. Ibadah, lost doll. Ya. Tenang hati. Iya, tenang. Ya kan? Betul. Hati tenang. Betul. Nah, untuk tenang itu kan ada sarananya. Ya. Ada sarananya. Tenang itu maksudnya ini dengan ini sudahlah, berhenti bertengkar dengan dirimu sendiri. Damailah. Selaras itu tadi. Ya, setiap yang kamu hadapi itulah pilihan Allah. Ya, saya menerima ya Allah. Itulah. Dan saya memilih untuk menjadi orang kaya yang bermanfaat untuk orang lain, untuk diri saya dan untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Seperti itu. Mengakui.
damai. Terima kasih. Menarik, sangat menarik. Mas Roni, disambung Mas Roni. Silakan Mas Roni. Iya, oke, betul. Nah, ini untuk singkat saja, karena emang durasinya ternyata sudah terlalu panjang. Iya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memiliki masalah yang menghambat teman-teman untuk berlimpah. Iya. Nah, itu kan bisa tadi belenggu keyakinan, bisa juga karena ternyata ada luka batin. Nah, kebetulan. Dan keduanya memang solusinya di terapi, Mas. Ya, kebetulan besok Jumat tanggal 22 April 2022 kita ada terapi atau penyembuhan luka batin. Nah, karena memang tidak bisa dipungkiri, salah satu yang menghambat kita untuk berlimpah dan bahagia itu kita masih menyimpan luka batin. Ya. Karena memang luka batin itu menghabiskan energi kita dengan memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Sama seperti tadi, sholat kebayang hutan, kan nggak tenang. Sama, kalau hidup kita masih punya luka batin, wah itu hidup pun gelisah. Kan, kayak sholat gitu. Kok berangkatnya dengan kebencian begitu. Betul. Nah, kalau teman-teman ingin melepaskan luka batin yang selama ini menghambat hidup teman-teman, nah ikuti saja terapi atau penyembuhan luka batinnya besok hari Jumat jam 20.30 di Zoom meeting. Dan hanya dengan infak Rp100.000 saja, teman-teman nanti bisa mengikuti terapi atau penyembuhan secara bersama-sama dengan Gus Baraja. Langsung dibimbing. Siap. Caranya gimana? Tinggal klik link yang ada di deskripsi. Nanti akan terhubung dengan adminnya Gus Baraja. Siap. Mungkin itu dari saya. Penutup dari saya. Siap, silakan. Penutup dari saya nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Rosidi sebagai closing. Tidak hanya itu ya. Untuk urusan keberlimpahan cinta kasih dan lain-lain, tidak hanya itu. Saya akan bahas di video berikutnya, yaitu apa saja poin yang paling penting selain yang tadi yang harus Anda bereskan dulu dalam hati Anda, terutama buat kamu yang ngerasa punya pasangan dan benci sama pasangannya. Saya akan lanjutkan di video berikutnya. Silakan Pak Rosidi. Siap, terima kasih Mas Roni, Gus Baraja meminjam istilahnya Mas Tolib. Info Mas. Tanggal 22 April Jumat 20.30 Mas. Jangan tinggalkan acara Zoom meeting terapi luka batin. Sing tenang Mas. Mas Tole pinjem ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu subscriber semua, penonton semua. Terima kasih. Mudah-mudahan membawa manfaat. Amin. Kita bertiga undur diri. Saya Rosidi. Saya Bagus Baraja. Dan saya Roni. Oke, kita bertiga undur diri. Mudah-mudahan itu membawa manfaat. Kita selalu doakan Bapak Ibu semuanya sehat, sukses, bahagia, berkelimpahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.